tadi disampaikan oleh rekan Iwan, kita akan berbicara tentang tindak lanjut pendataan non-ASN dan persiapan seleksi P3K ya tahun 2022. Selamat pagi dulu nih buat seluruh para non-ASN yang sepertinya banyak sekali sudah menunggu ya tindak lanjut dari pendataan ini. Iya, baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pendataan non-ASN di Kabupaten Tanah Laut, dan bagaimana tindak lanjut atau proses atau juga hasil dari pendataan tersebut serta mau dibawa kemana data yang sudah masuk ke dalam pendataan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut. Berikut akan dijelaskan oleh Pak Hendro Cahyoko. Silahkan Pak Hendro. Terima kasih kepada Ibu Nelly Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini yang diberikan oleh Radio Tuntung Pandang FM kepada BKP SDM, di mana dalam hal ini kami dapat memberikan informasi terutama kepada rekan-rekan non-ASN dan masyarakat yang nanti berminat untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Hal ini sangat baik, merupakan media informasi yang bisa kami sampaikan karena banyak beredar di media sosial itu kadang ada informasi yang memang itu valid, ada yang mungkin masih berupa wacana dan juga ada yang hoax. Makanya dengan hadirnya kami di sini ya ini menjadi kesempatan baik kita untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan non-ASN dan masyarakat yang nanti berkesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Kami dari awal dulu untuk pendataan non-ASN ini kan awal mulanya dari PP 49 tahun 2019, 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Iya. Di mana di situ di pasal 99 itu bunyinya begini. Jadi saya bacakan aja biar tidak salah kutip karena ini undang-undang aturan, jadi kita harus membacakan. Di pasal 99 itu berbunyi, pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah paling lama itu 5 tahun. Jadi undang-undang ini kan tahun November 2018. Iya. Artinya nanti di 2023 ini bekerjanya non ASN itu periodenya sampai 2023. Terus pegawai non ASN dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana tadi yang disebut dalam pasal 1 itu dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Yaitu memang bisa diangkat cuma yang memenuhi persyaratan. Iya, S dan K berlaku. Dan ketentuan berlaku. Makanya dengan pendataan ini itu kan menjadi peta bagi kami, pemetaan mana-mana tenaga yang nanti bisa dialih ke P3K, mana yang tenaga outsourcing. Nanti kan di situ ada pemilahan. Jadi dengan apabila nanti memenuhi syarat itu bisa diangkat menjadi P3K. Selama ini kami sudah ada beberapa yang bisa dialihkan ke P3K. Dari tenaga non ASN, tapi baru berlaku untuk tenaga penyuluh dan tenaga guru. Jadi untuk ke depan ini mungkin nanti bisa menyasar lebih banyak untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Yep. Mungkin itu, Bu. Nah dari pendataan kemarin nih Pak Hendro,
Bagaimana hasil dari pendataan itu? Menurut ada banyak sekali juga isu-isu nih, apakah ini juga valid ataukah ini juga hoak gitu ya? Hoaknya, iya. Ditekankan ya hoaknya ya. Iya, ini katanya ada banyak juga para non ASN kita yang tidak sempat terdaftar kemarin. Nah ini apa nih masalahnya? Oke. Siap Bu, ini kami berikan data yang masuk di prafinalisasi. Prafinalisasi itu kan kita umumkan di tanggal 30 September. Jadi dalam pendataan itu sehubungan dengan surat Menpan RB tanggal 22 Juli tentang pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi dari jumlah tenaga non ASN di Kabupaten Tanah Laut ini tenaga non ASN yang terdaftar total semua itu yang ada itu 4.179 orang. Kemudian yang terdata sesuai surat Menpan, artinya yang memenuhi standar, yang memenuhi kriteria, itu sebanyak 3.301. Jadi tenaga non ASN yang tidak masuk dalam pendataan karena tidak memenuhi syarat ini sebanyak 878 orang. Nah ini karena tidak memenuhi syarat di surat Menpan, di antaranya tidak memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, belum memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi mereka belum 1 tahun di Desember 2021, artinya mereka tidak memenuhi syarat. Ya masa kerja kurang ya. Masa kerja belum memenuhi syarat. Yang kedua, berusia paling rendah 20 tahun dan di atas 56 tahun pada Desember 2021. Artinya ada yang non ASN yang masih di bawah 20 tahun itu tidak bisa masuk, dan ada beberapa yang sudah berusia di atas 56. Oh begitu. Kemudian pembayaran gaji atau honorarium itu tidak bersumber dari APBD. Ya, itu yang beberapa yang belum bisa kita akomodir sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB. Kemarin ada permasalahan ini Pak Hendro juga, permasalahan gaji ya. Permasalahan ini sebab yang ketiga ini permasalahan gaji yang tidak dari APBD ya, dari APBD. Nah, ada sebagian juga kawan-kawan kita yang non ASN gajinya memang dari APBD 2 Tanah Laut begitu, tetapi dari pos yang lain. Nah, misalnya dari kegiatan proyek, misalnya atau dari dari pos kegiatan yang lain begitu. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini juga termasuk dari yang 878 tadi Pak yang tidak terdaftar begitu? Itu termasuk Bu. Ya, karena gini dibunyi di surat Menpan, ini bunyinya ini. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat. Itu artinya APBN itu untuk yang instansi pusat. Dan APBD untuk instansi daerah. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Artinya dari pengadaan barang jasa ya? Iya. Pengadaan barang jasa. Tetapi kalau misalnya teman-teman kita non ASN ini tidak dari pengadaan barang jasa, mereka memang PPT tetapi digaji oleh satu kegiatan Pak. Apakah itu masuk juga di pengadaan barang jasa? Satu kegiatan misalnya ada satu program begitu? Tenaga ahli bisa dibilang? Iya. Gini Bu, ini kemarin ketinggalan juga nih. Kita dengan permasalahan yang ditindaklanjut dari P3K. Nah ini kita lihat nanti kode rekeningnya Bu. Di kode rekening honorarium tenaga non ASN ini pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah di 5.10202. Nah, nanti ini terkait dengan belanja pegawainya. Iya. Artinya spesifikasi ya Pak Hendro ya, spesifikasi di belanja pegawai ya. Di kode rekening non ASN pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut 5 belanja kita itu
kalau tanah laut memang tidak memasukkan itu di belanja pegawai, tadi di belanja jasa, belanja jasa, bukan pada rekening belanja pegawai di kita. Cuma di situ spesifik itu sudah kalau yang dibayar itu bulanan, rutin bulanan, bukan di kegiatan yang 10 bulan. Nah itu terputus di tahunnya itu ada terputus. Oke. Nah, lalu dari sekian persen tadi ya tenaga non ASN kita yang sudah terdaftar, ini ceritanya yang belum terdaftar ini nanti ada kabar baiknya nggak Pak Hendro? Angin segar atau gimana? Iya. Ini mudah-mudahan ini berita baik ya. Kami sudah sebelum pendataan sebenarnya dari awal tahun, dari bulan Februari kami pemerintah Kabupaten Tanah Laut, kami itu sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi, yaitu dari BKPSDM, Bapeda, BPKAD, asisten 3, inspektorat. Itu kami ada dari pimpinan itu sudah ada, ya pokoknya kabar baik. Pokoknya setelah 2023 itu kan masa habis itu, 2023 di November. Mereka itu insya Allah masih kita pekerjakan, masih bisa mengabdi di Kabupaten Tanah Laut. Cuma ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya yang harus dipenuhi, pertama, mereka harus mempunyai, misalnya ditempatkan di suatu pekerjaan, mereka harus mempunyai keahlian itu. Keahlian maksudnya yang spesifikasi ya, begitu spesifikasi ya? dengan pekerjaannya. Nanti itu dibuktikan dengan mereka mempunyai suatu sertifikat atau apalah yang bisa membuktikan bahwa dia itu kompeten di bidang itu. Nah, pentingnya pemetaan seperti itu, Bu. Jadi ketika pemetaan kita akan tahu orang ini ditempatkan di mana sebagai apa. Nah, yang belum memenuhi persyaratan misalnya yang 1 tahun itu tidak kita data di aplikasi BKN. Cuma kita punya database ASN tersendiri, data kita di tanah laut. Nah, nanti kan dari situ ketahuan mereka itu punya keahlian. Misalnya mereka bekerja selama ini sebagai fotografer misalnya, di Kominfo. Ini saya contoh kita DPD kita. Cuma dia harus membuktikan bahwa saya ini kompeten sebagai fotografer. Untuk membuktikan itu kan harus ada misalnya ijazah atau bagaimana? Sertifikat atau seperti apa yang bisa membuktikan bahwa saya ini kompeten. Karena selama ini mohon maaf banyak tenaga non ASN yang bekerja itu di suatu bidang itu baik itu latar belakang atau keahliannya itu tidak ada. Makanya ini yang mau kita tata ke depannya. Oke. Profesional dan proporsional. Iya, itu yang kita harapkan seperti itu. Oke. Ya, paham ya kawan-kawan yang di tenaga teknis yang belum terdaftar ya. Jadi ini berita baik nih, berita anggaplah istilahnya angin segar ya. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih begitu ya. Ini kemarin banyak yang sedih nih Pak Hendro yang tidak terdaftar ini. Iya. Kami menenangkan aja di sini. Iya. Insya Allah tetap bisa. Cuma itu mereka harus meningkatkan kompetensi. Iya. Jadi nanti akan ada profesional dan proporsional sendiri. Nanti akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ya Pak. Iya. Jadi jangan khawatir. Oke. Nah lalu Pak, hasil dari pendataan nih kawan-kawan yang terdaftar, yang sudah terdata kemarin di 3301 ya orang ya. Oke. Ini berita baiknya nih setelah terdaftar nih apa nih Pak Hendro? Cari ujungnya terus ya. Kita cari ujungnya nih ya. Benar, selalu saya sama ibu ini. Ini kan lagi musim penghujan ya. Kalau nanti berita sedih sudah hujan di luar, hujan lagi dalam rumah gitu. Itu kita berita baiknya dulu. Iya, berita baiknya. Oke. Berita baiknya kalau mereka itu memenuhi syarat itu bisa mengikuti seleksi P3K. Itu syarat ini kan banyak, terutama misalnya ada formasi yang dibuka, mereka itu ijazahnya itu sesuai. Terus masa kerjanya itu juga memenuhi, itu bisa ikut seleksi P3K. Itu kabar baiknya. Amin. Ya, berarti begini, nanti ketika dibuka seleksi P3K, apakah nanti kawan-kawan dari non ASN yang sudah terdaftar ini mendapat istilahnya prioritas begitu?
Begini Mbak, selama ini Yap. yang sudah berlaku ya. Cuma ini sebelum pendataan ini. Sebelum pendataan ini. Yang sudah berlaku, misalnya ini saya beri contoh di tenaga pendidikan, di guru. Di guru itu kan ada tenaga pendidik itu masuk di database yang namanya Dapodik. Nah, jadi yang bisa ikut seleksi, bisa seleksi P3K untuk tenaga guru itu hanya mereka yang sudah masuk di Dapodik. Nah, jadi ada keistimewaan itu, tapi itu untuk tenaga guru dulu untuk sementara ini. Tetapi mereka tetap harus mengikuti seleksi. Karena selama ini dengan undang-undang ASN ini tidak ada lagi diangkat secara langsung, itu tidak ada. Mereka harus tetap ikut seleksi ya. Jadi mereka masuk database dulu. Nanti sudah beberapa tahun masuk database, langsung di situ seleksi. Nah, itu Bu. Jadi kalau contoh dari guru memang ini masuk database dulu baru ikut seleksi. Cuma itu untuk tenaga guru, untuk tenaga kesehatan dan teknis ini sementara belum ada petunjuk seperti itu. Sementara masih dibuka untuk secara umum. Artinya di luar tanah laut pun masih bisa. Karena mungkin nanti ini akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya setelah database itu ada. Nah, setelah database itu ada kan berarti pemerintah daerah kan bisa memilah yang masuk database itu nanti jabatan-jabatan apa aja. Nah, itu kan nanti yang kita usulkan ke Kementerian PAN dan Oke. Artinya sudah terdata, tapi ketika nanti seleksi P3K kita tetap berlaku ketentuan umum gitu. Masih yang untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini. Cuma insya Allah untuk tahun-tahun depan karena datanya itu kan sudah ada. Itu dia yang ingin saya sementara ini kan datanya belum final. Oke. Saya berharap kita para non ASN kita yang sudah terdata menjadi prioritas. Nah, artinya diutamakan dulu kepada mereka begitu ya. Kita kan sudah punya data nih. Artinya kita sudah tahu nih peta-peta formasi kita ini begitu. Misalnya kita butuh tenaga administrasi. Ini contoh misalnya ada 100 orang yang terdata di dalam non ASN kita misalnya ada 50. Jadi arus utamanya nih kepada 50 ini dulu. Nanti yang 50 baru dibuka secara umum begitu. Kita berharap seperti itu ya. Kawan-kawan ASN ini Pak di Suara Pendengar ada mereka live Facebook ya. Ada rekan Junai di Sungai Jelai. Pertanyaannya, bagaimana Bapak dengan PTT tapi sedang sebagai seorang supir? Statusnya PTT tapi jabatannya supir Pak. Kemudian tenaga kebersihan juga ya yang jadi perhatian. Nah, terima kasih ya Pak Junai di Sungai Jelai. Kemudian yang kedua Pak, masih di Suara Pendengar juga, rekan Asia di Bramban. Kenapa Pak selalu formasi guru dan kesehatan yang ada formasinya yang banyak? Nah, Pak ini dipertanyakan nih. Nah, yang berkesempatan menjadi P3K juga ya tenaga guru dan kesehatan. Dia bisa beri penjelasan kah? Terima kasih. Apakah ini hanya di Tala atau di mana juga? Nah, seperti itu Pak. Oke, rekan Asia di Bramban, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Oke, ada 2 suara pendengar kita yang bisa langsung diberikan tanggapan. Rekan Junai di Sungai Jelai dan juga rekan Asia di Bramban. Oke, silahkan Pak Hendro. Siap. Terima kasih. Siap-siap Pak, makin banyak kita Pak. Bapak Junai di Sungai Jelai ya. Terima kasih atas atensinya. Nah, terkait dengan tenaga sopir, tenaga kebersihan dan keamanan ini kalau menurut surat dari Menpan, nah ini dalam hal ini saya bacakan ini surat Menpan, jadi saya kutip saja biar jelas. Takut salah ya? Ya, takut salah. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi atau sopir, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Nah ini Bu. Jadi nanti mereka yang selama ini PTT setelah 2023 habis kan nanti mereka itu tetap aja bekerja.
Cuma kalau tenaga-tenaga seperti itu memang sudah dianjurkan untuk alih daya. Alih daya tadi ya. Outsourcing dari pihak ketiga. Tapi jangan khawatir, tetap dipekerjakan. Tetap dipekerjakan selama memenuhi persyaratan ya. Bahkan kalau outsourcing ini kalau menurut Undang-Undang ketenaga kerjaan mereka harus digaji sesuai UMR. Artinya lebih mencerahkan ya daripada PTT begitu. Tujuan dari pendataan ini kan salah satu kesejahteraan itu untuk ditingkatkan. Itu. Oke. Cuma kalau nanti sudah menjadi outsourcing, kita yang mempekerjakan kan pihak ketiga. Meskipun orang-orangnya kita yang memasok untuk pihak ketiga, ini orangnya. Oke. Cuma segala aturan, segala tata tertib nanti mereka mengikuti pihak yang memberi pekerjaan. Mereka harus disiplin. Misalnya mereka seorang tenaga kebersihan, berarti sudah ada targetnya, misalnya jam sekian ini harus bersih. Nah seperti itu. Yang selama ini untuk pemerintah daerah kan belum seperti itu. Cuma nanti kalau outsourcing mereka harus siap untuk profesional. Betul. Ini lucu Pak, ada lanjutannya Pak, Bu. Paling bawah Bu. Oh ini belum yang Asia. Enggak, tergabung dengan Junai lagi stay tune banget deh. Stay tune banget. Oke, Pak Junai nambahkan tadi Pak, apa juga harus bersertifikat juga Pak? Nah ini yang terkait dengan kebersihan tadi Pak, sertifikat kebersihan begitu bagaimana? Ketawa dia tuh. Iya. Kalau itu tenaga itu nanti kita memasok ke pihak ketiga. Nanti pihak ketiga mereka apa yang menjadi persyaratan. Persyaratan mereka apa kalau sopir misalnya dia punya SIM gitu kan. Harus punya pengalaman menyetir misalnya berapa lama begitu kalau ya. tenaga keamanan ya jangan baru kemarin aja dia bisa nyetir. Dari pihak ketiganya nanti persyaratan itu. Cuma tenaganya kita yang masuk. Nanti seperti apa nanti persyaratan dari pihak ketiga. Ya kita harapkan nanti mereka bisalah mengikuti persyaratan karena agak sedikit berbeda karena perlakuan di instansi pemerintah dengan swasta ini kan mungkin pertama mungkin agak kaget bisa. Itu harus dibiasakan dari sekarang itu untuk persiapan. Khususnya begini disiplin ya. Untuk disiplin bekerja. Karena kan pihak swasta dia sangat dia harus disiplin. Betul. Iya Pak Junai ya. Pak Junai, jadi tahu Pak Junai ya, apakah punya sertifikat kebersihan atau ada endorse dari sesuatu? Sponsor. Oke, bagus Pak Junai, terima kasih ya. Jadi artinya nanti setelah dialihdayakan ini nanti akan ada persyaratan-persyaratan tertentu dari pihak ketiga ya, dari pihak outsourcing tersebut ya. Tapi kabar baiknya tadi bahwa baik tenaga sopir, baik tenaga kebersihan, tenaga keamanan tadi masih tetap akan diutamakan untuk untuk dilimpahkan nanti ke outsourcing. Kita yang memasuk tenaganya. Kita yang masuk tenaganya dari data tenaga PTT kita ya. Oke. Karena mungkin membayangkan aja bahwa kalau nggak ada tenaga kebersihan gimana ya? Perkantoran ya. Hutan semua ya. Iya, betul. Iya. Dan ini cukup banyak nih pasukan kita nih. Iya. Oke, baik dengan rekan Asia tadi Beramban, Pak Hendro ya. Asia di Beramban ya. Nah tadi kenapa selalu berburu kesehatan katanya yang apa hanya di tanah laut ini katanya Pak? Oke. Pertama secara umum ya Bu, kami informasikan bahwa ini tidak hanya di tanah laut, di semua juga seperti itu. Jadi prioritas masih untuk pemenuhan itu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Tapi dengan pendataan ini, insya Allah tenaga teknis ini akan menjadi prioritas juga di tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini sekalian aja kami sampaikan bahwa untuk formasi 2022 itu kami membuka tenaga teknis itu 13 formasi. Nah, ini kabar baik mungkin Bu Asia ya. Kalau nanti memenuhi syarat untuk melamar di tenaga teknis, cuma memang komposisinya masih jauh dari guru dan tenaga kesehatan. Karena formasinya begini Bu, kita kan 2022 itu dapat 279 formasi. 279 formasi itu 201 itu guru.
Tuh kan. Ini ya. Ya, terus 65 itu tenaga kesehatan. Nah, ini betul. Dan teknisnya 13. Nah, memang secara komposisi guru itu memang di mana-mana ya masih menempati urutan 1. Iya, memang. Cuma alhamdulillahnya kami ada formasi teknis yang disetujui. Oke. Kalau di kabupaten lain itu ada juga yang teknis itu tidak ada sama sekali. Ada guru kesehatan, cuma banyak yang tidak mendapatkan tenaga ini teknis. Kabar baik nih. Kabar baik. Cuma memang belum bisa banyak karena mungkin nanti di selanjutnya komposisi itu secara bertahap begitu bisa aja kita persentase itu kita bolak-balik nanti sesuai dengan kebutuhan tadi. Karena biasanya teknis ini banyak di pelayanan publik. Yang penting sudah ada. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Hendro, tidak semua kabupaten kota ya disetujui ada tenaga teknis ini ya. Nah, jadi berbahagia ini. Terima kasih pada BKPSDM, kemudian juga pimpinan daerah kita yang sudah berjuang kemarin ya di pusat ya. Di Menpan untuk memperjuangkan 13 formasi ini. Nah, kalau boleh dibocorkan nih. Bisa mengambil ancang-ancang dari sekarang begitu. Oke. Kalau bocorannya ini saya global ya Bu, saya kalau rinciannya kita tidak. Cuma begini, untuk guru itu kan 201. Nah, ini mungkin kabar baik untuk guru ini karena guru yang sebenarnya guru itu sudah ikut seleksi di tahun sebelumnya, Bu. Cuma mereka yang kita akomodir di sini adalah mereka yang lulus passing grade. Artinya guru itu ada 201 yang lulus passing grade. Nah, itu nanti insya Allah di tahun ini atau mungkin SK-nya itu per Januari bisa juga itu guru yang 221 itu otomatis sudah diangkat nanti. Karena mereka seleksinya sudah di tahun yang kemarin. Lalu ya. Oke. Kemudian 65 tenaga kesehatan, formasi tenaga kesehatan. Ini untuk seleksinya kami masih menunggu petunjuk teknis dari Menpan dan Kementerian Kesehatan karena pas kita ada rapat via Zoom dengan BKN itu mereka masih ada harmonisasi aturan karena di tenaga kesehatan itu mau mengadopsi dari tenaga guru ada passing grade nilai ambang batas terus ada nanti nilai afirmasi untuk mereka-mereka yang usia mungkin di atas 35 masa kerja sudah di atas 10 tahun nanti dia mempunyai nilai yang lebih ya? Bonus lebih lah. Poin-poinnya poin lebih meskipun dia harus seleksi harus bersaing dengan semua. Cuma dia menjadi bahan pertimbangan. Itu yang bagus. Mapnya agak ke atas itu yang masih digodok selama ini dengan Menpan dan di Kementerian Kesehatan. Ini kalau tenaga kesehatan itu ada 65 formasi dengan rincian ini mungkin kita bacakan untuk apoteker itu ada 4 formasi, bidan 8 formasi, dokter umum 11, dokter gigi 5, dokter spesialis ada 4, perawat 17, sanitarian 4 formasi, tenaga promosi kesehatan 4 formasi, asisten apoteker 1 formasi, rekam medis 2 formasi, teknis elektromedis 1 formasi, terapi gigi dan mulut 3 formasi. Sedangkan untuk teknis ini 13 formasi, cuma saya nggak bawa rinciannya ini secara umum. Cuma ada secara umum. Oke. Ini kabar baik banget. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan yang sudah menunggu nih ya. Ada banyak kabar baik ya untuk antrian ke depannya. Baik, ini suara pendengar masih Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalkan kami tidak lulus P3K, bagaimana nasib kami di tahun depan Pak? Dan seterusnya. Soalnya kan tahun 2023 gaji kami cuma dianggarkan sampai bulan November. Nah, ini Pak, ini perwakilan dari honorer aja Pak. Tanpa sebutkan namanya ya. Tanpa menyebutkan nama, rekan perwakilan dari honorer ini. Ayo Pak, dijawabkan. Terima kasih. Seperti
perwakilan dari honorer. Oke. Memang ini banyak pertanyaan itu. Oke. Tadi sudah kami sampaikan bahwa komitmen pemerintah daerah itu adalah masih tetap mempekerjakan. Tadi kan sudah kita jadi jangan khawatir. Cuma tadi syaratnya itu tadi harus dipenuhi. Kalian harus punya kompetensi seperti yang kita syaratkan. Oke. Nah, kompetensi itu kalau bisa, ini kalau Bapak Ibu bisa diperoleh itu sebelum masa November 2003 itu berakhir. Artinya kan masih ada waktu ini 1 tahun untuk memperoleh betul kompetensi itu. Nah ini ya kabar baiknya juga ya kawan-kawan non ASN yang sudah terdata. Artinya kawan-kawan dari sekarang nih sudah bisa mengancang-ancang. Saya nih sebagai apa begitu? Adakah saya memiliki sertifikat atau memiliki surat menyurat yang menunjukkan bahwa saya kompetensi di bidang itu. Nah, kalau tidak ada dari sekarang nih. Mumpung masih 1 tahun lah. Mumpung masih ada waktu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saudara perwakilan dari honorer tadi sudah dijawab sama Pak Hendro ya. Jadi jangan khawatir, tidak lulus P3K ya. Kawan-kawan masih dipekerjakan, tapi nanti mungkin dialihkan status, dialihkan daya tadi ya Pak Hendro ya. Iya, seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih rekan perwakilan dari honorer. Iya. Oke. Lalu Pak, ini tadi sehubungan juga dengan ada nih pertanyaan juga dari pagi tadi nih kawan-kawan yang sudah. Ini kayaknya udah banyak sekali. Ada titipan Bu ya. Iya. Yang stay tune juga nih, saya bacakan juga nih. Nah, ini iya. Apaan tuh Bu? Ini bagaimana katanya Pak kalau misalnya kawan-kawan yang pas tidak lulus P3K tetapi tadi kan sudah disampaikan usianya sudah melebihi Pak. Nah, usia sudah melebihi dari persyaratan yang ditentukan. Nah, dan bukti dari kompetensinya hanya ijazah Pak. Ijazah misalnya kayak ijazah teknis ya, mungkin ijazah dari perguruan tinggi teknis mungkin seperti itu. Oh ya, terima kasih ya. Mungkin dari mewakili Bapak dari tidak lulus P3K usia masih 56 tahun. Jadi kalau nanti kami ini kan 56 tahun itu batas di surat dari Menpan. Cuma kami pemerintah daerah melalui BKPSDM kami masih menggodok draft tentang peraturan bupati tentang non ASN. Nah, nanti kami akan membawa masalah ini. Nanti berapakah usia non ASN ini? Apakah 56 atau 58 atau 60? Nanti kita bawa di forum rapat nanti di mana yang menyetujuinya. Mungkin kalau 56 itu kan belum batas usia pensiun sebenarnya. Karena Menpan ini melihat 56 nih karena dengan periode pengangkatan nanti mungkin perlu waktu setahun kan pensiun itu biasanya di 58. Nah, mungkin kami bisa mengambil di 58 atau untuk tenaga-tenaga yang memang seperti guru itu 60 ya. Nanti bisa di aturan itu di batas untuk bekerja sebagai non ASN itu 60, nanti yang umum nanti di 58 mungkin nanti seperti itu. Tapi tetap harus ada batas usia ini untuk mengakomodir aturan. Kemudian bukti dari apakah ijazah, kalau ijazah ini kan umum aja Bu, sudah ya semua orang punya lah kalau ijazah. Cuma maksudnya kompetensi itu yang punya di pekerjaan itu punya kekhususan yang membuktikan kan misalnya di bidang keuangan itu kan tidak hanya dia lulusan akuntansi atau lulusan apa, cuma dia pernah mengikuti diklat yang apakah diklat bendahara, apakah diklat nih Bu ya, apakah diklat pengelolaan keuangan yang bisa membuktikan itu. Oke. Iya. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan. Artinya ini kalau hanya ijazah tadi disampaikan oleh Pak Hendro ini secara umum ya. Nah, tetapi yang lebih dibutuhkan di sini adalah secara kekhususan. Mungkin sertifikat Bintek ya, kemudian sertifikat misalnya pelatihan dan lain sebagainya. Seminar bisa Pak? Apa? Seminar. Kalau seminar ini mungkin jamnya kan kurang. Itu kan
Iya. Jadi di sini yang diberlakukan adalah misalnya bintek ya, pelatihan yang ada bukti. Atau kursus gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan nih kepada kawan-kawan ASN dari sekarang nih harus mencari-cari berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Ini karena kita akan memasuki kepada masa depan yang lebih cerah begitu ya Pak Hendro ya. Jadi ini kan kita harus berupaya sendiri dulu kan Pak Hendro ya. Iya. Artinya BKPSDM tidak akan mengadakan, belum ada rencana kan Pak ya untuk misalnya mengadakan sesuai dengan hasil pendataan tadi, misalnya kan sudah dipetakan nih. Artinya tenaga teknis misalnya dari fotografer ada sekian orang misalnya. Lalu kita mengadakan satu pelatihan gitu untuk tenaga fotografer. Diinisiasi mungkin. Sementara ini belum ada karena datanya memang belum final. Nanti final itu kan di 30 Oktober itu baru data final. Adakah pemikiran ke sana Pak? Ya nanti kita pilah dulu. Mana yang bisa kami fasilitasi dan mana yang tidak bisa kami fasilitasi. Karena jujur juga begini Pak, teman-teman non ASN ini kan ketika akan mengikuti pelatihan secara mandiri begitu ya, agak-agak berat juga begitu ya. Iya. Pertama supaya diketahui juga nih Pak, beban tugas dari kawan-kawan PTT DSKPD ini sebagian besar nih cukup berat Pak. Cukup berat, bahkan seperti yang kemarin juga saya sampaikan, mereka bahkan bisa berada di garda paling depan. Iya, ikam jikin dulu turun. Nah, ikam jikin dulu gawi. Nah, masih banyak seperti itu Pak. Nah, tetapi di sisi lain ya, nah mereka tadi tidak memiliki itu. Kemudian tidak ada waktu mungkin mereka untuk melakukan pelatihan. Di samping juga tidak ada biaya mungkin ya, karena pelatihan, bintek dan sebagainya pasti ada kompensasinya ya kepada pelatihan tersebut. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana nih Pak penjelasannya? Nggih Bu, terkait memang ini latar belakangnya dulu aja Bu. Karena memang ini adalah problem nasional Bu. Semua daerah juga seperti itu, bahwa memang kita itu dulu kan lama moratorium penerimaan pegawai itu kan cukup lama. Sekitar 5 tahun itu kan tidak ada kita penerimaan PNS maupun P3K, sedangkan yang pensiun itu kan tiap tahun pasti ada. Rata-rata kalau tanah laut itu ya 150 sampai 200 lah yang pensiun. Setiap tahunnya. Nah, untuk mengcover orang yang pensiun ini kan mau nggak mau kita harus mencari sumber daya di luar PNS dan P3K kan melalui tenaga PTT. Memang kita akui bahwa rekan-rekan PTT itu garda terdepan. Kita kalau nggak ada mereka juga sangat kesulitan dalam melaksanakan tugas. Nah, terkait nanti dengan beban tugas yang berat seperti apa nanti mereka yang belum, mungkin secara pengalaman mereka sudah bisa lah. Cuma bukti itu yang belum ada. Nah, mungkin nanti ya ada kebijakan lah dari kepala SKPD, misalnya mereka mau mengikuti pelatihan yang butuh beberapa hari ya diizinkan. Dapat fasilitasi dan di samping dari izinnya gitu Nah, fasilitasi. Mungkin nanti kami bisa memberikan edaran lah kepada kepala SKPD agar mengizinkan tenaga non ASN yang mau mengikuti apakah semacam bintek atau pelatihan selama beberapa hari gitu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Oke, baik ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama nih ya kawan-kawan non ASN ya agar BKD juga nanti akan dapat memetakan ya bidang mana nih yang lebih banyak begitu ya, yang memang sangat dibutuhkan. Nah, sehingga BKD juga dapat memperjuangkan untuk melakukan pelatihan. Ini juga sesuai Pak dengan harapan dari Pak Junai tadi Pak. Ini Pak Junai ternyata stay tune banget Pak. Terima kasih Pak Junai. Iya, Pak Junai stay tune banget nih. Iya, setuju katanya. Semoga pemerintah Talah ada juga membantu dengan membuka pelatihan-pelatihan. Nah, Pak itu maksudnya gratis gitu kan. Kalau dari BKD kan gratis gitu. Iya, itu. Nah, bagaimana kalau ada sertifikat, kalau nggak ada kegiatan pelatihan? Nah itu Pak ya, itu tuh memang dari lubuk hati yang paling dalam. Bener banget. Oke. Nih satu lagi Pak dari suara pendengar ya, bertakun terkait kebijakan tenaga guru yang lulus passing grade Pak di tahun 2021 akan diangkat secara langsung. Apakah ada kebijakan yang sama dengan PTT tenaga teknis yang ikut seleksi CASN? Iya,
pernah lulus passing grade di seleksi CASN 2021 dengan menunjukkan sertifikat lulus passing grade CASN 2021. Nah, ya. Jadi kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Hendro 201 ya untuk tenaga guru yang diutamakan adalah yang sudah lulus passing grade ya di 2021. Nah, bagaimana dengan CASN yang juga katanya sudah lulus Pak di passing grade 2021? Oke. Jadi untuk guru, tenaga guru yang sudah lulus passing grade itu memang diangkat langsung, tapi artinya bukan diangkat langsung, mereka itu tetap seleksi di 2021. Mereka tetap ikut seleksi, cuma waktu itu formasi itu belum memungkinkan untuk menampung mereka, makanya formasinya itu dibuka di tahun 2022. Jadi mereka itu bukannya tanpa tes, bukan, mereka sudah tes. Jadi di 2021 ini tinggal mengangkat. Kemudian tadi ditanyakan bahwa yang bersangkutan tuh pernah lulus passing grade tapi bukan tenaga guru. Pernah lulus passing grade bukan tenaga guru, cuma ini karena kebijakan seperti itu belum ada di kami. Jadi belum ada aturan yang mengatakan bahwa tenaga teknis yang sudah lulus passing grade ini harus diangkat. Kalau tenaga guru itu kan ada Permenpan 20 tahun 2022 itu mewajibkan yang passing grade itu harus diangkat. Kalau tenaga teknis itu tidak ada mewajibkan yang lulus passing grade itu diangkat, dan kita tidak tahu ini ibu yang bertanya siapa ibu siapa ya, tidak tahu yang ibu yang bertanya, bapak atau ibu yang bertanya, kami tidak tahu bapak ibu itu dulu seleksi di mana tenaga teknisnya itu. Namanya nih, Bu. Kemudian yang kedua formasinya apa? Apakah formasinya sama dengan yang di tanah laut? Kalau guru itu kan seragam aja formasinya, hampir seragam guru SD ya guru SD, kecuali guru mata pelajaran. Kalau teknis ini kan macam-macam formasinya. Betul. Beliau itu lulus di teknis apa? Di sini ada nggak formasi untuk teknis itu kan kita juga belum tahu. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya ya, kawan yang tanya tadi ya tentang tenaga teknis yang memiliki lulus passing grade 2021 ya, ada sertifikatnya katanya lulus passing grade-nya. Apakah mungkin diangkat secara langsung juga kayak guru gitu ya? Formasinya yang kita nggak tahu formasi apa gitu. Ya karena formasinya belum jelas gitu ya, jadi Pak Hendro tidak bisa menjawab secara langsung. Tidak tahu formasi yang bersangkutan itu apa formasinya. Iya. Oke, baik. Jadi seperti itu. Nah, Pak Junai juga tadi sudah dijawab ya, insya Allah ada pemikiran ke sana ya untuk membuka pelatihan-pelatihan dari BKPSDM. Namun sampai saat ini ya finalisasi dari data kita belum ada ya Pak ya? Iya 30 nanti. Iya 30. Nah setelah ada data finalisasi nanti BKPSDM akan membuat program-program dan kebijakan-kebijakan ya. Sehingga juga bisa mengakomodir nanti ya keinginan dari kawan-kawan non ASN ya untuk pelatihan, kemudian juga untuk diklat tadi ya sesuai dengan yang diperlukan. Baik, di berikutnya ini masih sudah. Oke, lalu menyoal kepada persiapan seleksi P3K ini Pak. Ya, nah ini tadi kan sudah disampaikan nih bahwa ini nanti akan diberlakukan secara umum ya, baik kawan-kawan yang sudah terdata di non ASN atau juga kawan-kawan di tenaga teknis yang belum terdata nih, apa nih Pak yang dibutuhkan oleh kawan-kawan nanti untuk persiapan di seleksi P3K ini Pak? Oke, terima kasih. Untuk seleksi P3K, terutama untuk tenaga guru. Kebetulan tuh ya tinggal mengangkat aja yang 201 yang sudah lulus passing grade. Cuma kita menunggu dulu perintah, belum ada perintah nih. Kalau alurnya memang langsung diangkat. Iya, artinya sudah ada harapan. Harapan yang ditunggu aja. Kemudian yang tenaga kesehatan, ini kami masih menunggu karena ini masih ada harmonisasi antara Menpan sama Kementerian Kesehatan. Apakah nanti yang ikut seleksi untuk tenaga kesehatan itu secara umum atau yang
tenaga kesehatan tanah laut ini sebenarnya sudah punya database. Sudah terdata, punya database itu sebelum ada pendataan dari Menpan ini jauh-jauh hari mereka sudah punya database yang itu sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang masuk database untuk tanah laut yang ada di Kementerian Kesehatan itu jumlahnya 402. Apakah nanti yang tes itu cukup yang masuk database atau dari umum, ini kami belum ada petunjuk teknis dari tenaga dari Kementerian Kesehatan. Cuma untuk tenaga yang umum, teknis umum, tenaga teknis ini memang sementara itu petunjuknya masih sesuai dengan Permenpan 29 tahun 2021 yaitu tetap dibuka secara umum. Jadi nanti honorer yang di luar tanah laut mungkin se-Indonesia lah bisa melamar honorer yang sudah menjadi ada data sebagai ASN itu nanti bisa melamar di tanah laut untuk tenaga teknisnya. Cuma kami berharap untuk tahun-tahun selanjutnya tenaga teknis itu kalau database-nya sudah ada, kalau bisa ya memfasilitasi yang ada di daerah kami gitu. Masing-masing daerah nanti kan sudah punya, sekarang ini kan belum. Jadi masih dibuka secara umum. Iya, jangan sampai nanti akan didominasi oleh orang-orang dari luar sana begitu ya. Karena kan memang ketentuannya harus dibuka secara umum kalau di Undang-Undang ASN karena ASN ini perekat dan pemersatu bangsa semua Nah, jadi persiapannya nih ya bagi kawan-kawan di ASN non ASN yang sudah terdata, yang belum terdata ya. Ini bersiap-siap dari sekarang ya Pak ya, bersiap-siap dari sekarang mungkin melakukan peningkatan. Mungkin dari BKPSDM sendiri ada strateginya Pak, persiapan untuk untuk peserta seleksi. Ujung-ujungnya dapat kunci strategi Iya. Kan seleksi itu kalau P3K itu beda dengan PNS. Kalau PNS itu kan 2 kali, mereka ada seleksi kompetensi dasar dan mereka ada seleksi kompetensi bidang. Kalau P3K itu sekali aja tesnya. Nah, tesnya itu karena mereka dianggap P3K itu yang sudah berpengalaman. Artinya mereka bidang itu sudah menguasai lah. Karena ya filosofi P3K ini adalah orang yang profesional. Sudah. Jadi tesnya itu sekali aja, mungkin ya tes-tes seperti tes CPNS itulah mungkin yang seleksi kompetensi dasar, apakah itu psikotes, apakah pengetahuan ya itu aja. Mental juga. Itu. Ya banyak berlatih aja lah. Banyak berlatih, banyak membaca buku itu. Itu aja persiapan untuk menghadapi. Ya penting familiar lah sama komputer karena tesnya nanti kan CAT melalui komputer dan itu transparan sekali, langsung ketahuan nilainya siapa yang lulus siapa yang setelah diklik kelihatan kelihatan siapa yang lulus siapa yang enggak. Jadi kira-kira kisi-kisinya nih Pak. Nah tes itu kan ada 3. Tes itu kan pertama tes yang harus dikuasai, pertama itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kan ya bagaimana Pancasila, UUD 45 dan 4 pilar dan sebagainya. Yang kedua kan tes pengetahuan tes intelijensi umum. Nah, itu intelijensinya kita itu ya ada hitung-hitungan lah kayak psikotes. Hitung-hitungan matematika dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Nah, itu juga menentukan. Dan itu masing-masing ada passing grade-nya. Misalnya wawasan kebangsaan passing grade-nya 65, terus intelijensi umum berapa, terus karakteristik berapa, nanti itu di petunjuk teknisnya nanti ada. Cuman tiga-tiganya itu harus lulus, harus di atas passing grade. Misalnya yang pertama itu wawasan kebangsaan lolos passing grade, intelijensinya lolos passing grade, tapi karakteristik pribadinya dia tidak lolos, itu tidak masuk. Artinya tiga-tiganya harus terpenuhi di atas passing grade. Oke, satu lagi Pak pesannya tadi Pak. Ini P3K ini tadi seperti yang Pian sampaikan, artinya kan orang-orang yang sudah berpengalaman. Artinya dalam hal ini adalah mereka-mereka yang sudah bekerja dengan bidang tersebut. Bekerja di bidang tersebut. Nah, bagaimana Pak dengan mereka yang umum yang mau ikut di P3K ini? P3K ini apakah bisa atau bagaimana?
Nah, kalau P3K itu memang ada syarat khusus. Syarat khusus, Ya, tidak seperti iya. CPNS. CPNS itu kan fresh graduate, karena mereka memang dicari itu untuk CPNS. Tapi P3K itu kita kan mencari profesional. Artinya orang itu sudah berpengalaman di bidangnya. Kalau sesuai surat edaran BKN, itu mereka yang bisa ikut seleksi P3K. Pertama, ijazah harus sesuai. Misalnya tenaga keuangan misalnya, ya bisa lulusan akuntansi, lulusan sarjana ekonomi, bukan lulusan dari sarjana lain. Sudah sarjana hukum kan tidak bisa. Sarjana hukum ada khusus nanti formasinya apa itu sesuai. Pertama harus ijazahnya itu linear. Yang kedua pengalaman di bidang tugas itu. Pengalaman itu kalau sesuai surat Menpan itu 3 tahun minimal sudah pernah bekerja di bidang itu dengan ditunjukkan oleh bukti surat dari surat keterangan kalau dia bekerja di pemerintah minimal eselon 2, mereka yang menyatakan bahwa mereka itu pernah bekerja dalam bidang ini selama 3 tahun. Kalau mereka bekerjanya misalnya di luar pemerintah, misalnya di pihak swasta, di perusahaan, itu bisa ya? Bisa. Nah, minimal manajernya atau HRD-nya di situ menerangkan bahwa mereka pernah bekerja di bidang ini selama 3 tahun. Atau Pak dengan PTT mereka itu tahun 2019 misalnya kan. Namun mereka ini sebelum itu tenaga ahli Pak, tidak tergantung ke pembiayaan tadi Bu. Ya, tapi apakah ini bisa mungkin dari instansinya bisa memberikan keterangan atau gimana? Karena mereka mungkin sudah bekerja mulai 2000-an. Ya bisa. Karena begini, kalau kami kan selaku panitia itu kita menerima aja. Kalau misalnya sudah ada keterangan dari kepala SKPD-nya bahwa mereka itu memang 3 tahun pernah bekerja di situ, ya kita terima. Masalah nanti tanggung jawab bukan kami yang mengeluarkan suratnya itu yang harus bertanggung jawab. Artinya apakah dia tidak linear dengan ijazahnya itu nanti akan diseleksi kemudian begitu Pak ya? Iya. Agak rumit sih sebenarnya ya. Iya, cuman kawan-kawan harus memahami juga bahwa inilah aturan. Aturan yang sudah berlaku. Andai Pak Hendro ini bisa bikin aturan sendiri. Ya Pak ya. Iya, karena kebanyakan seperti itu Bu. PTT-nya baru saja padahal dia udah bekerja lama sebagai tenaga ahli. Dan yang lebih banyak juga Pak Hendro ini banyak juga permasalahan nih. Kita ini yang ditempatkan itu tidak sesuai atau tidak linear dengan ijazah yang kita miliki. Ini misalnya ya, teman-teman ada yang sarjana kesehatan masyarakat, tetapi bekerjanya di SKPD umum begitu ya, tidak di dinas kesehatan begitu. Nah, sebagai tenaga administrasi di situ karena dia juga menguasai, atau misalnya tenaga kesehatan tapi dia sebagai penyiar radio begitu kan. Jadi sudah keterangannya kan nanti penyiar radio tidak linear dengan ini yang jadi permasalahan juga ini. Ya, tapi yang pasti tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi, masukkan dulu ya Pak ya. Oke, jadi harus ada keterangan dulu masalah nanti linear tidak linear dengan ijazah yang ada, gitu kan? Nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ikhtiar lah dulu lah. Iya, ikhtiar dan optimis ya, optimis. Kawan-kawan jangan cemberut ya yang di sana. Yang lagi stay tune ya. Yang pasti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan berjuang dengan sekuat tenaga ya Pak ya, bersama dengan pemerintah kita ya, pimpinan daerah kita untuk memperjuangkan kawan-kawan ASN ya, non ASN yang sudah terdaftar atau juga tenaga teknis yang belum terdaftar. Mudah-mudahan nanti setelah adanya data yang sudah diolah tadi ya, nanti finalisasi akan ada nanti lebih banyak titik-titik terangnya. Ya, ini aja sudah banyak sekali titik terangnya. Iya. Jadi artinya hari ini kawan-kawan sudah bisa bersiap-siap ya dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Hendro ya, terutama untuk tenaga-tenaga non ASN yang tadi belum terdaftar, maka mereka harus mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Nah, berupaya dari sekarang ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Bagaimana nanti kita sharing dengan kepala SKPD atau atasannya gitu ya untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut ya, karena kalau pelatihan mandiri tentu akan membebani ya kepada kawan-kawan non ASN. Nah, kemudian juga untuk menghadapi
seleksi P3K ya. Jadi kawan-kawan juga harus bersiap-siap dari sekarang. Mulai dari sekarang nih harus lebih banyak membaca, belajar gitu ya Pak ya. Iya. Iya, pesan kuda-kuda dari sekarang. Iya. Sedikit sudah dalam genggaman sedikit. Iya, betul. Sudah sedikit sudah ada gambaran Pak. Iya. Cuman tadi minta kuncinya nggak mau ya Pak. Gini Bu, kita insya Allah kalau nanti kita kan belum tahu jadwal. Biasanya kan ada pameran hari jadi itu jadwalnya kami. Biasanya kami di hari jadi di stand kami itu menyediakan 2 laptop lah. Jadi mereka nanti bisa berlatih CAT. Nah, itu dia ini penting ya. Oke. Nanti kalau kami belum tahu jadwal hari jadinya itu kan. Mungkin di stand kami biasanya kami melakukan itu. Silakan mereka familiar dengan soal-soal dulu, Bang soal itu kan banyak nanti bisa nanti masyarakat berkunjung di situ bisa Masyarakat sedikit bocoran di sana. Nanti kan mereka bisa mengukur karena di situ mereka di akhir nanti klik nilai saya sekian mungkin masih kurang. Iya. Nah, jadi bisa belajar seperti itu ya. Nah, bagus sekali ya kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya tidak ini nanti formasi P3K ini seleksinya pada jadwalnya pada bulan apa nih Pak? Kami belum petunjuk teknisnya belum, cuma perkiraan di 2022 awal juga ya? 2022 juga mungkin di awal Desember. Nah, itu dia. Oke. Oh, dekat ya. Iya. Sudah semakin dekat ya. Iya. Ini kawan-kawan nih udah mulai dari sekarang. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendro ya. Jadi dari sekarang nih sudah harus melatih diri. Iya, karena kalau yang tidak familiar dengan CAT ini ya akan kaku. Dilawas mau saking akan ternyata habis nih waktunya ya. Kalau kita sering CAT Bu ya. Kita sering menggunakan sana kita. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntumana FM dimanapun Anda berada, kalau berbicara masalah pendataan dan seleksi P3K, khususnya berkaitan dengan kalau orang Banjar bilang nih Pak piring nasi ya? Piring nasi. Keluar lagi kata-kata andalan. Ini kata-kata ngenes. Ini sebenarnya banyak sekali ya yang harus kita bicarakan. Tapi sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda karena masih ada program lain yang akan mengisi kebersamaan kita di 102,3. Nah, untuk closingnya nih Pak Hendro, ini pesan-pesan khusus kepada kawan-kawan yang non ASN dan juga untuk persiapan seleksi P3K 2022 ini Pak, silahkan. Pesan kunci Pak ya. Terima kasih untuk closing ya. Terima kasih. Yang pertama kami terima kasih sudah diberi waktu di sini untuk memberikan penjelasan terkait pendataan non ASN dan seleksi P3K yang kemudian selanjutnya kami mohon maaf Bu kalau ada informasi atau apa yang kami sampaikan itu ya masih kurang atau kurang berkenan di hati para pemirsa. Cuma kami pengen memberikan statement kepada para tenaga non ASN. Yang pertama jangan khawatir. Jangan khawatir Bapak Ibu, setelah 2023 tetap diberdayakan di pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tapi tadi ada syarat. Ya, sudah disampaikan tadi syaratnya harus punya kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian yang tenaga outsourcing seperti sopir, pengemudi, tenaga kesehatan nanti ada dia dialihkan ke pihak ketiga dan segala syarat dan ketentuan ya terserah nanti dari pihak ketiga. Cuma kami menyetor tenaganya tetap Bapak Ibu semua. Cuma Bapak Ibu harus komitmen nanti dengan aturan dari pihak ketiga. Kemudian terkait seleksi P3K ya mohon Bapak Ibu kalau memang nanti pertama berminat dulu, kalau enggak berminat ya. Kalau berminat sebagai P3K ya persiapkanlah dari sekarang. Cuma nanti kan berminat tapi formasinya enggak ada, ini agak sulit juga. Cuma di samping berminat Bapak Ibu juga melihat formasi yang apakah saya itu pas, ijazah sesuai, pengalaman ada. Nah, silahkan nanti untuk ikut seleksi. Dan akhir kata ya mudah-mudahan dengan pendataan non ASN ini bisa sedikit mengurai atau memberikan sedikit solusi lah untuk keberadaan tenaga non ASN di Kabupaten Tanah Laut.
Mungkin itu Bu yang Amin. bisa kami sampaikan. Salah kilah mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Tutung Panah FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program andalan Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 19 Oktober 2022. Terima kasih Pak Hendro atas kebersamaannya. Ya, terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 MHz. Semoga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan dan juga memberikan kejelasan bagi kawan-kawan sekalian.